Bacaan Injil tadi pertama-tama menampilkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di sekitar daerah Galilea. Yang jelas, Yesus semakin terkenal. Yesus terkenal karena apa? Karena Yesus banyak melakukan banyak mukjizat. Lalu banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Misalnya, kalau kita masih mengingat, di daerah Galilea, di situ pula Yesus memilih murid kesayangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekitar itu juga Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Masih di sekitar Galilea, Yesus memanggil kedua belas muridnya untuk mendampinginya. Dan masih banyak hal lain, yakni Yesus memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Ada orang yang lumpuh, ada orang yang buta, diberikan kesembuhan. Dan karena tindakan-tindakan itu, maka orang-orang di sekitar Galilea mereka mulai bertanya, siapakah orang ini? Ada yang mengatakan, ya seperti dikatakan tadi, dia itu mungkin Elia. Ada yang mengatakan dia Yohanes ataupun nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Banyak dugaan, banyak persepsi mereka atas apa yang mereka lihat melalui apa yang diperbuat oleh Yesus. Kemudian cerita yang kedua, yakni bagaimana Herodes kemudian membunuh Yohanes. Bagi saya hal yang menarik bahwa dikatakan tadi, Yohanes satu sisi dia mengagumi, dia kagum terhadap Yohanes, terhadap apa yang diajarkan, terhadap kebenaran yang dia sampaikan. Yohanes, dia menerima itu. Tetapi dia juga ragu, kemudian juga dia bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ketika meminta supaya kepala Yohanes dipenggal, pertama dia bingung. Tetapi dia kemudian malu, kalau saya tidak melakukan, sementara saya sudah berjanji kepada gadis itu, bahwa saya akan melakukan ataupun memberikan apa yang dia minta. Karena itu dia melakukan apa yang diminta oleh gadis itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya ada dua hal yang boleh kita pelajari dari bacaan hari ini. Yang pertama, supaya kita senantiasa mengatakan yang benar dan bertindak yang benar. Bagi saya, Yohanes dia hanya sebatas perkataan. Dia mengatakan, dia mengagumi, bahkan dia tadi dikatakan dia itu ya memberikan perlindungan kepada Yohanes ketika Herodias punya maksud untuk membunuh dia. Dia hanya sebatas perkataan, dia mengagumi, dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Yohanes, tetapi dia tidak melakukannya. Karena itu perlu konsistensi antara apa yang kita imani, apa yang kita katakan, dan juga apa yang kita lakukan. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, supaya kita juga belajar bukan menjadi orang yang pendendam, seperti Herodias tadi. Dia orang yang dendam. Karena itu ketika setiap kali dia melihat Yohanes, dia langsung benci. Kapan saya bisa bunuh orang ini? Selalu ada kebencian seperti itu. Karena itu kita juga diajarkan supaya bukan menjadi orang-orang yang pendendam. Tetapi kita mengolah, kalaupun ada masalah, kalau ada situasi yang mungkin tidak bisa kita terima, tetapi kita juga bisa mengolahnya itu dengan baik, supaya rasa dendam itu tidak mengakibatkan korban, seperti itu. Dalam bacaan Injil tadi, Yohanes yang menjadi korban. Semoga dua hal tadi, yakni ada konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Lalu kemudian yang kedua, supaya kita
tidak menjadi orang-orang Katolik yang pendendam, tetapi kita juga berusaha untuk mengolah dan kemudian berani untuk memaafkan. Bagi saya, ketika mengatakan saya meminta maaf, itu bukan pertama-tama kepada orang lain, tetapi kepada kita sendiri. Hal yang pertama yakni kita mesti mampu memaafkan diri kita. Sangat gampang kita mengatakan, ya sudah, saya memaafkan kamu. Tetapi dalam hati kita belum. Sehingga pertama-tama, olah dulu, maafkan diri sendiri, lalu mengatakan, saya meminta maaf kepada kamu, supaya perkataan kita itu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi sudah timbul, sudah muncul dari dalam diri kita, bahwa kita tulus untuk memaafkan ataupun memberikan pengampunan kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita.